الصالحين والأئمة المجتهدين وصفة المحققين والفقهاء محدثين فاسدين محل اللهم بشاك عظيم وبها خصوصا سابقا الإمام الشيخ حسن الشاب ومشاهد تلاميذ الآخر من أن الله يغفر لهم ويرحمهم وتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ووالدينا ومشايخنا وديكم وأمواتنا وأمواتهم 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 وسلم أجمعين عامة خصوصا أخينا ذوالفني بن سحب أن الله يغفر له ويرحمه صلى الله عليه وسلم كرام من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semangat nih. Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bukan semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara bisyam Ramadan wa akramana fihi bi'inzal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa 'ada man 'amilahu bi ikhlasin niyati bidukhul jinan wa ibti'adihi an-niran. Wassalatu wassalam ala sayyidi wal adnan sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bikulli ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kama ballaghtana bila Ramadan faballighna nihayatah wa 'inna 'ala siyami wa qiyamih wa tilawati al-Qur'an wa min al-'amal ihsan. Allahumma asidna bilatul qadr wa 'azim lana al-ajr بأنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلحنا ما بقي واختم لنا رمضان بخير وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus Musalla Nurul Misbah, hadirin hadirat as-sa'imin was-sa'imat. Hari ini Minggu Ahad tanggal 30 Ramadan bertepatan 30 Maret 2025. Kita sedang melangsungkan hari terakhir bulan Ramadan 1446 Hijriah. Nabi SAW pernah berpesan, kalau kamu ingin tahu mula Ramadan atau akhir Ramadan, dengan datangnya hilal atau dengan munculnya hilal. Hilal itu bulan sabit. Sumu kata Rasulullah. Ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi. Puasalah atau mulailah puasa bila kalian melihat bulan sabit. Dan berakhirnya Ramadan atau 1 Syawal pun dengan terbitnya bulan sabit. Tadi malam kita ikuti majlis isbat agama yang menyatakan bahwasanya bulan sabit tidak terlihat. Tidak terlihat itu mungkin belum terbit karena belum sampai ke derajatnya.
Lalu Rasulullah pun memberikan solusi. In humma alaikum fa'akmilu as-salasin. Kalau sekiranya cuaca buruk, cuaca yang tidak bersahabat, ada mendung atau hujan, bulan tidak kenyaan, ya, karena pertama sebesar apa? Sebesar benang. Ya. Kata Rasulullah, kalau memang anda tidak bisa melihat dengan mata telanjang, terbitnya hilal, sempurnakan 30 hari. Nah, kita ini masuk penyempurnaan 30 hari. Bukan berarti kalau puasa 29 tidak sempurna. Tidak. Rasulullah pernah menjelaskan, dan saya sering katakan, hadis Nabi pernah mengatakan, 1 bulan puasa itu, ini, pakai isyarat ni, 10, 10, 10. Berarti 3 10, 30 hari. Atau 10, 10 ini dilipat. Berarti 29. Berarti bila puasa 29, sempurna. Terus bagi ada mananya? Berarti kalau 29 tidak sempurna? Enggak sempurna. Sempurna. 30 sempurna, 29 pun sempurna. Jadi kalau kita berhalangan ya, dengan tidak bisa melihat bulan sabit itu terbit, maka kita lanjut lagi 30. Kalau sudah 30, finish lah. Tidak ada tambahan satu lagi. Ya, tidak ada 31. Tidak. Kalau ada 31, ada sesat. Bid'ah. Namanya bid'ah. Dan sampai doi. Ingat tu. Puasa ibu-ibu yang nak belagak. Ya. Nak belagak nak puasa ahli ibadat. Ustaz, aku lebaran tetap nak puasa. Tidak. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Terus tidak sah. Berdosa pula. Nah. Sebab saya mengatakan, Id yang mengakhiri syurb. Hari raya, hari bahagia. Hari kita senang. Hari makan, hari minum. Saja hari makan, hari minum. Makanya adat Palembang ni melebihi adat yang lain. Kalau lebaran, banyak sekali makan. Luar biasa. Kuih macam-macam. Kuih kering ada. Kuih basah ada. Makan adat kita Palembang, macam-macam ya Allah. Ada pempek macam-macam pula. Ada pempek dos, ada. Ya. Ada pempek sakinah, ada. Ya. Ada pempek itak. Ada ke? Lanjut ada. Alhamdulillah. Menunjukkan Palembang ni makmur. Ya. Yang berkuah. Ada tekwa, ada laksan, ada buku, ada rakso. Ada ke? Menunjukkan kita ni senang. Dan itu kita harus ikut sunnah. Nabi bilang kan, hari raya itu hari makan minum. Mana kan, pula-pula aku nak nahan makan. Berarti dia ikut sunnah tu. Yang tak makan di hari raya, berarti dia tidak ikut sunnah. Lalu beda juga antara Idul Adha sama Idul Fitri. Kata Rasulullah, sebelum anda ke masjid atau ke musala, jangan lupa makan dulu. Untuk membedakan hari ini puasa, besok tidak puasa. Disunahkan kita makan. Tapi ingat, kata guru anak, kalau makan tu, ingat ke masyarakat. Jangan makan yang berpati. Takut menjerit. Takut perut mules, ujung-ujungnya ke WC. Sehingga kita tak sempat ke musalah, ke masjid. Ya, ibu-ibu, siapkah besok subuh tu, makan king-king bang. Entah kak hutan, kak bulu lapis, atau kik biasa, atau kumo. Kopi cair weh. Kopi kental kayak bahaya. Tidak. Pokok nak mikir. Habis apa ke masjid, anjak kalau apa boleh. Tapi ingat, hulu wasyabu wala tusrifu. Kata Allah, makan dan minum jangan berlebihan. Kalau berlebihan kayak ingatlah, kolesterol naik, kencing manis muncul, otak kita tidak seimbang, badan nambah, kita alhamdulillah sekarang sudah agak ramping. Karena kita dah makan puasa. Nah, biasanya habis lebaran, insya-Allah gemuk lagi kita. Tapi subhanallah, ya ada subhanallah. Banyak teman, kamu ni kalau mau kasih baju, saya baju dia. Muka lanjak kenian. Muka lanjak kan, sahur pun lanjak kan, sehingga baju kesian.
Kita alhamdulillah ngerti baju ya. Ngerti aja. Karena puasa dah. Hadir yang berbahagia. Dan kesempatan yang terakhir ini, insya tahun ini sudah. Insya besok kita masih panjang sehat afiat, istiqamah ibadat dan banyak fulus. Walaupun itu sama juga ya. Hanya ada beberapa poin. Ada beberapa beberapa tips untuk kita kerjakan menjelang Id dan pasca Id. Perhatikan baik ya. Di sana ada arahan dari baginda kita Rasulullah SAW. Pertama, zakat. Zakat itu ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu bagi orang-orang yang beruntung ekonominya. Terus dia berduit atau beruang, maaf ya, bisa dua makna itu. Ima berduit atau beruang, maksud punya uang, atau kayak binatang beruang, rakus. Dia berhak untuk makan zakat. Nah, beruang ini atau dia berduit ini macam-macam cara. Ima bertijar, dagang yang halal. Bukan dagang yang haram. Nah, khabar contohnya. Dia menghasilkan uang. Satu. Atau dia peternak. Ayam, bebek, kambing, kebu, sapi, onta, monyet. Kalu. Atau petambak. Dia punya tambak iwa, tambak udang. Atau home industry. Dia mungkin punya toko atau punya online tentang pempek, produksi rumah tangga. Pempek, rempang, kerupuk, atau songket, atau yang lainnya. Atau juga dia pekebun. Ya, punya kebun sawit, punya kebun getah karit, atau durian, atau tempedak, atau duku, atau rambutan, itu ada menghasilkan. Ada juga petambang. Lagi marak ni, petambang emas, petambang perak, petambang timah, uranium. Apa lagi sekarang? Yang masih aneh kita. Sudah tadi. Uranium. Apa lagi? Pasir. Tambang pasir, batu bara. Nah, itu hasil dari bumi. Atau minyak, atau gas. Ya. Nah, ada sekali yang mahal harganya. Lebih dari emas. Nikel. Masya Allah. Itu punya mana? Nikel. Itu nama dari hasil perut bumi. Itu wajib mengeluarkan zakatnya bila memenuhi syarat dua. Nisab, ya, atau dan haul setahun. Jadi kita menghasilkan dari kerjaan kita setahun. Nanti dihitung jumlahnya. Kalau sudah memenuhi standarnya, nisabnya, maka wajib Anda mengeluarkan zakat fitrah. Terakhir, profesi. Saya seorang insinyur, saya kontraktor, saya seorang dokter, atau saya pekerja, pegawai, atau baik pemerintah ataupun swasta. Namun profesi ini masih banyak perbincangan antar ulama. Ada yang tak setuju. Profesi nggak ada. Nabi tidak nyebut, nggak ada. Zaman sahabat pun nggak ada nama profesi. Di zaman kalau saya dari zaman Khalifah Al-Khamisah, siapa namanya? Umar Abdul Aziz zaman saya. Sebab gaji satu, gaji pejabat. Ya. Kalau memenuhi standarnya, ya itu pun masih perbincangan. Ya. Yang penting kita ungkapkan bahawa profesi masih khilaf antar ulama. Apakah mereka itu wajib makan zakat? Tapi ingat, selain zakat ada sedekah, ada infak. Ya. Nah, kalau kita belum mustahik untuk mengeluarkan zakat,
maka jangan lupa kita berimpak. Kalau impak tanpa batas, siapapun nak berimpak boleh. Dan tanpa batas nisab atau hal, enggak. Kapanpun, dimanapun, berapapun boleh kita berimpak. Jadi kita tidak boleh kecewa. Aku orang buntu, baca nak sedekah, nak apa? Nak zakat, nak sedekah. Sedekah itu enggak ada batasan. Nak banyak, nak sedang, nak dikit boleh. Nak besar, nak kecil boleh kalau. Ya, tergantung hati. So ingat, yang anda keluarkan infak itu berarti itu batas kemuliaan hati anda. Makanya Abu Yasin menggambarkan kepada kita, Habib Muhammad Maliki, sesuai apa yang dikatakan Rasulullah, 7 manusia Allah SWT akan lindungi pada hari yang tidak ada lindungan. Fa'anfaqa ma'alahu, firman mana ya? Anfaqat yaminuh la ta'lam atau la ta'rif shimaluh. Kata Rasulullah, orang yang akan dilindungi Allah pada hari tidak ada lindungan kecuali dengan Allah. Satu antara 7 orang yang berinfak. Tangan kanan, tangan kiri tahu. Saking rahasianya. Karena heboh, karena viral. Ya, berarti banyaknya tidak tahu, orang lain pun tidak tahu. Dia berinfak itu, rahasia. Kalau bahasa sekarang door to door. Kalau anda berzakat atau sedekah, tidak pun pamer. Ya, takut ada riak. Tapi memang beda juga antara ulama. Apakah anda infak door to door atau dari hati ke hati, atau kita sampaikan ke mereka dengan rahasia, atau dengan viral atau dengan nampak, itu tergantung hati seorang. Kalau dia bisa mengendalikan dari riya, ujub, sum'ah, takabur, boleh. Tahu niatnya apa? Untuk memberikan motivasi kepada yang lain. Mungkin di kampung banyak yang kaya, tapi pelit kalau susah nak infak. Nah, kita nampakkan agar niru. Apa hal? Kalau hati kita masih belum terkendali dari sifat sombong, ya, riya, ujub, takabur, dan seterusnya, kata rahasia itu lebih baik untuk menjaga nilai suci yang ada dalam ibadah sedekah atau infak dan zakat. Masa hadis itu saya kira banyak amul. Ya. Lalu kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah ini kepada yang memiliki bahan pokok di malam hari raya sampai hari raya. Nah, bila lebih berarti dia sudah berhak mengeluarkan zakat fitrah. Itu standarnya. Ya. Bukannya selama ini kita tahu kalau kaya baru mengeluarkan zakat fitrah, enggak. Kata ulama, bila anda memiliki makan pokok di hari raya, masih ada beras tadi itu ke hari raya, lebih, berarti anda sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kita ni Masya Allah beli beras stoknya sebulan. Tak apa ya? Bu? Ya, wajib zakat dulu. Wajib zakat ya. Jadi, Rasulullah mengatakan ini. Dalam hadis. Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir aw sa'an riwayat aw sa'an min zabibin aw sa'an min aqitin alal abdi wal hurri wal zakari wal untha wal saghiri wal kabiri minal muslimin. Rawahu Syaikhan. Ada riwayat hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah mewajibkan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, Allah mewajibkan puasa, aku mewajibkan zakat. Jadi bagi individu muslimah wajib mengeluarkan zakat. Namanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrahnya ada 3 macam namanya. Ada zakat fitrah, ada zakat saum, ada zakat badan. 3 kalimat satu makna. 3 kalimat satu makna. Itu mengeluarkan makanan pokok satu sok. Ini Rasulullah. Kata Rasulullah,
zakatul fitr sa'an. Rasulullah mewajibkan ya, zakat fitrah sebanyak 1 sa'. Nah, 1 sa' ini kalau menurut yang sudah kita amalkan ya, dari ulama terdahulu jumlahnya 2,5 kilo. 2,5 kilo. Nah, baru-baru ini muncul 3 tahun terakhir ini ada mengatakan 2,5 kilo itu tidak cukup. Ya, jadi maksudnya kurang dari soknya Nabi. Nah, ingat, tahun kemarin saya ingat. Kita dulu waktu saya di Mekah, kita membahas dengan Abu Yamaliki, tentang sok Nabi. Berapa kilo? Ternyata penduduk Mekah ramai, tak pasti. Madinah sama. Jika ada orang mengatakan, oh sok Nabi itu sama dengan 3,5 kilo. Bohong dia. Oh Mekah ulama juga tahu. Ya, sebab sekarang banyak maki timbangan, tidak sok lagi. Ya, kita memang sama. Jangankan beras, ya, duku itu par, duku apa lagi, rambut pakai kaleng, pakai beras mentega, beras blueberry dan seterusnya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan pakai takaran. Ya. Nah, masih beras. Kalau di daerah Bogor, Jawa Barat, masih letter dia. Ya. Tapi tidak juga memastikan ukuran soknya Nabi SAW. Nah, kita ikuti ulama dulu. Ulama dulu sudah meneliti, membahas, mengkaji, ya, memastikan, terus bersyarat mufakat. Akhirnya kesimpulannya mereka mengatakan sok Nabi lebih kurang 2,5 kilo. Nah, bila Anda ada orang berpendapat tidak cukup atau tidak sesuai dengan sok Nabi, yang tidak usah dengarlah. Tidak usah dengar. Ya, ulama dahulu lebih alim. Itu ulama dulu kayak gitu. Nah, ini pengamalan 2,5 kilo ini lebih dari 1 tahun dah. Dari Kiai Co'olah, dari Kiai Syekh Malik Abdul Tainuddin, dari Kiai Morgan, Abu Yamaliki, Syekh Alwinya, Syekh Abbasnya, Syekh Hasan Masyad, Syekh Ali Maliki, banyak mereka mengatakan 2,5 kilo. Nah, ada sikap kerucuk baru nak jadi ustaz, nyalakan ulama dulu. Ulama dulu disalahkan. Jadi kita rasa gubris lah. Ya, pihak mereka mengiyakan, kalau kita tanggapi, insyaAllah mati dewek. Nah, kalau mereka mengatakan pendapat saya, oke lah, baca timur. Nah, namanya pendapat. Nah, kalau dia menyalahkan ulama dahulu, nah kita nolak, kita bantah, dan kita berdebat kepada dia. Nah, tak boleh. Sebab ulama dahulu lebih hati-hati. Mereka itu lebih hati-hati, lebih alim, lebih zuhud, lebih wara, lebih pintar. Tidak mintari. Ya, kan zuhud dah agak pudar. Wara apa lagi? Tidak. Sebab Nabi pernah mengatakan, al-halal bayin, wal-haram bayin, wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas. Yang haram jelas. Nah, yang lembang ini. Lembang apa-apa ini. Banyak yang tergelincir dia. Tidak. Kalau pejabat itu gravitasi kan? Itu subhan. Jadi kembali ke masalah kita. Dia kata Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa'. Jumlahnya 2,5 kilo. Jenisnya syair, tamr, korma. Apapun yang Anda keluarkan korma boleh sah. Ya. Korma ajwa boleh, korma sukari boleh, korma barni boleh, ambar boleh, medolak Amerika. Atau sa'an atau 1 sa' yang berbentuk syair. Apa syair? Gandum atau terigu. Tapi ada beda terigu. Antara terigu sama gandum. Ada beda. Gandum.
yang ahli pempek nggak tahu sama ada terigu dengan gandum itu sama lagi dia. Hah? Sama. Sagu lain ya. Lain. Tapioka. Ada yang katakan beda. Kalau gandum itu yang masak godol, gandum. Terigu itu katanya Allah alam ya. Tidak bukan untuk kayak yang dari apa? Kayak tepung. Hah? Terus? Jadi saya memberikan contoh satu sok syair. Syair itu gandum, terigu atau lagi gandum, terigu sekali bahasanya. Sekali lagi. Ada riwayat satu sok zabib. Zabib itu kismis. Ada riwayat yang lain akid. Akid itu makanan yang terbuat dari susu. Mirip tidak sama. Ya. Seperti gula puan. Tapi gula puan ini banyak gulanya. Sebab puan ini dikit. Sebab dulu kan gula. Waktu ini makan pokoknya, bahan pokoknya gula. Campurnya puan. Puan itu sama bu. Susu. Gula susu. Itu di sana namanya akid. Akid. Tapi akid ini khusus makan orang sana. Bila kita makannya, itu kenyang. Disebutkan ulama setelah mereka membahas, mengkaji, ya, meneliti, Rasulullah nyebut kurma, gandum atau terigu, zabib atau kismis, akid, waktu itu bentuknya makanan pokok. Berarti kita mengeluarkan zakat fitrah satu sok berbentuk makanan pokok. Kita Palembang ini makan apa? Beras. Makan nasi. Makan beras. Kuku. Makan nasi. Bahan bakunya beras. Berarti kita makan beras. Nah, beras ini banyak modelnya. Ada murahan, ada murah. Ada menengah, ada atas. Nah, ini ingat, zakat fitrah ini ibadah. Untuk menunjang sampainya puasa kita ke Allah. Kata saya, asam mu'allak. Puasa itu terkatung-katung. Maksudnya, tidak sama dengan Allah. Sampailah itu ada zakat fitrah. Sampai engkau mengeluarkan zakat fitrah. Berarti ada kaitan. Nah, zakat ini ibadat. Ibadat carilah yang sempurna. Berarti berasnya yang baik. Minimal beras cap sapil, sepat, atau patin, atau putih cantik, atau nyonya cantik, atau juga bau kasih, Ustaz. Bau kasih. Ada sancar, patin, apa lagi? Koki, atau juga beras pandan, beras Cianjur. Nah, kalau nak super top, super mahal, beras mati. Beras produk dari India atau Pakistan yang harganya 40.000. Itu yang kerak itu, yang murah. Ya. Yang bagusnya supernya 50.000 per kilo. Ya. Kalau ada yang makan beras mati, tunjukkan apa? Mahal itu ya. Nah, jadi tersandar. Nah, jangan bersedar. Sedekah zakat fitrah ini namanya ibadat. Cara yang baik. Hari biru sejar pasal. Ada 12, ada 13, ada 14. Acek, zakat cek. Yang 12 deh. 12 ini bahaya. Ya bahaya. Kalau dia tidak standar, tidak standar. Kesian puasa gitu. Tidak. Kesian puasa. Lalu, ulama mengatakan juga, hikmah zakat fitrah di samping untuk menyampaikan kepada Allah dan untuk menutupi kalau bolong puasanya. Kalau bolong puasa ganti puasa. Mungkin kita banyak tidur,
Tidak. Habis majlis ni langsung tidur sampai Zuhur. Zuhur saat tidur lagi. Nanti bolong. Puasa itu dapat untuk ibadat, untuk menambah aktivitas beribadah, berzikir, bersyukur. Kita tidur Soal banyak yang menolak. Ustaz tidak tahu. Tidur kami puasa ibadat. Tapi tidak maksimal. Tidak ngasak lapar. Nah kita ni dididik oleh Allah puasa itu untuk merasakan lapar, sehingga muncul di hati asa rahim, kasih sayang, ingin menyatakan lapar sesak. Timbul nanti kemudian membantu, menolong kaum duafa, fakir, miskin, yatim. Itu ini kata ulama, as-saumu madrasah. Ya, puasa itu merupakan sekolah. Sekolah. Untuk sabar, istiqomah, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terprovokasi, lalu kita angkatkan ibadat, dan juga insya-Allah akan timbul di hati kita dengan lapar untuk membantu yang kaum duafa. Itu madrasah. Lalu tekun ibadah, perintah Allah. Hadirin yang berbahagia, jadi carilah beras yang super, yang bagus. Sebab itu ibadah. Lalu kepada siapa yang wajib zakat fitrah? Al-abdi. Hamba sahaya. Nah, mungkin zaman kita sekarang kan tidak ada hamba. Yang ada pembantu. Atau pegawai. Atau kaki tangan kita. Nah, jangan lupa mereka dibantu. Kalau anda punya toko manisan atau sembako, biasa ada pembantu. Bantu mereka untuk makan zakat fitrah. Atau anda punya home industry, punya usaha di rumah, punya karyawan, bantu mereka itu, bantu. Kita ni berjaya, kata Ustaz, anda orang besar itu, orang kaya, dibantu dengan orang miskin. Pegawai anda orang miskin. Kalau dia kaya, okey nak pegawai begitu. Maksud anda diangkat oleh Allah, dia orang miskin. Makanya kata, jangan lupakan orang miskin. Jangan lupakan orang miskin. Bantu mereka. Kamu jadi kaya berkat orang miskin. Kita pegawai dewek. Tak mampu. Engkau. Tidak. Ada cerita. Mamang ni pengusaha di mana di Jawa Timur. Sampai. Kalau sudah nak lebaran, masuk. Ustaz doakan aku. Ngapa bang? Bingung anak ini. Rumah besar. Mana lah. Jadi, pembantu nak balik kalau. Nak lebaran. Udik. Ujung-ujung aku nya pada ngepel cuci piring, ya, bingkes. Mereka orang kaya tu senang hidupnya dengan miskin, susah. Maka hormati mereka, bantu mereka. Allah akan derajat dengan mereka. Maka jangan lupakan jasa-jasa orang baik. Makanya Rasulullah mengatakan kepada hamba. Nah, hamba ini tak kasih lagi, ada pembantunya. Dikiaskan. Bila anda punya pembantu, jangan lupa. Bantu mereka. Nah, ini sekarang THR. THR ini sebenarnya gagasan kiai. Gagasan kiai. Untuk pengusaha yang banyak karyawan. Hanya saja THR disebut untuk beri zakat. Nah, kalau berbau Islam, beragama, banyak orang non-Islam itu enggan ni takutnya memberikan THR. Makanya disingkat THR. Apa THR? Tunjangan. Nah, paus ni dapat tunjangan dia. Dapat. Alhamdulillah. Tapi bila beras yang bagus kan tu. Nah, itu intinya THR itu untuk membantu pegawai anda membeli zakat itu utama. Intinya. Setelah itu, terserah. Nak berapa dia kan? Tak boleh kita ngatur. Aku juga cair. Berilah beras untuk zakat. Atau berilah untuk zakat fitrah. Atau berilah kambing. Atau berilah daging. Berilah ayam. Tidak, itu tidak. Bila anda sedang mengeluarkan zakat, atau zakat mal, atau zakat fitrah, terserah yang menerima. Kemudian maksudnya. Terus, wal hurul. Orang merdeka. Kita alhamdulillah merdeka kalau. Berarti inti wajib makan zakat kita. Wal zakar kaum lelaki. Wal unsa kaum wanita. Nah, gini kasih sini.
Gay, kata. Hati sini. Rasulullah. Wadzakar unsah. Laki dan perempuan. Wasagir, anak bayi. Bahkan baru lahir pun wajib makan zakat. Nah, mangcik kita nanya. Kang Saiful. Kang Saiful nanya. Almarhum wajib zakat. Waktu zakatnya fitrahnya ada 3. Ada waktu jawas, ada waktu wajib, ada waktu afdal. Waktu jawas, bila masuk pertama kali Ramadan, maka anda boleh mengeluarkan zakat fitrah. Sebab anda sudah masuk di area Ramadan. Zakat fitrah itu dikeluarkan di bulan Ramadan. Waktu wajib, malam ke. Begitu azan maghrib, berarti sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kapan afdal? Wajib dan afdal pagi-pagi hari raya. Sebab inti juga daripada zakat itu untuk membantu ekonomi atau membantu pangan untuk kaum duafa. Sehingga di hari raya mereka tidak lagi nak memikirkan nak makan. Tidak lagi nak memikirkan beras. Sebab hari raya itu untuk semua orang. Tidak hanya untuk orang kaya. Itu. Lebaran hari raya itu untuk semua masyarakat muslim. Yang kaya, yang miskin. Sama. Islam tidak membeda-bedakan. Makanya untuk menolong atau menopang atau membantu kaum duafa agar sama-sama kita bahagia, ya dikeluarkan zakat fitrah. Jadi afdal kita mengeluarkan zakat fitrah pagi. Namun kadang-kadang kendala. Hati-hati. Kalau memang ada yang bakal dimaunya, pagi afdal. Okay. So berangkat ke masjid, masalah, bawalah tenteng lain lah zakat fitrah. Namun kadang-kadang juga susah. Sebab pagi-pagi itu lah siap. Ya, lah pakai gamis, lah pakai yang wangi, ibu-ibunya berjilbab, lah pakai mukena, enggak, lah mandi, lah bersih. Nak beras, gengsi lah. Takutnya. Takutnya. Nah, katanya untuk mengantisipasi, katanya, satu hari semua hari ini, keluarkan zakat anda. Yang lebih penting lagi, Ibu, yang lebih penting lagi, siapkanlah zakat fitrah. Untuk berapa orang? Anak Diana untuk bini. Ya, berapa bini anda? Ada bini anda 3, 4, 2, suka. Yalah. Bini simpanan, Ibu. Pak Osni gaji nyimpan bini. Jadi kita bini anak. Orang tua kalau orang tua kita tidak bekerja lansia, keluarkan dia, ya. Keluarkan zakat fitrahnya. Jadi 2,5 kg. Kalau kita 2 kg untuk kita ini dengan niat zakat fitrah kita bagikan sedikit-sedikit, secanting boleh. Atau 5 orang jadi kesikap. Serta niat kita juga kesikap orang boleh. Lalu ikhwan, di samping kita menyiapkan zakat fitrah, takutnya kaget, duit habis. Ibu kata, kita kadang-kadang kan belanja, tak ngirim, belanja. Banyak sekali online. Ya Allah, banyak ni online. Paket. Waalaikumsalam, paket. Ya Allah, banyak ni lagi. La ilaha illallah. Hampir sekali 2-3 kok paket. La ilaha illallah. Ibu kan. Gato. Dah kata. Ada dikit. Kata. Kita tak baca mengaksesnya. Mana paket ni? Sampai dia baca. Memang dia baca kan. Sibuk lagi. Shopee. Ada pun yang kalau bayar di tempat. Nah, dia apa kalau itu? Kita apa? 3 kita pening. Buya, ada paket. Buya, ni buat paket. Dia ambil duit. Subhanallah. Itulah kemajuan zaman. Jadi, kita takutnya model itu. Kita asyik belanja. Apalagi kita Palembang ni kan. Macam-macam persiapan. Baju mahal. Anak banyak. Ya, bawa cak sikok. Ada anak-anak 3-4 ikut bajunya. Nak bersalin. Lebaran kita Palembang. Ibu, lebaran Palembang ni panjang. Sampai seminggu. Betul tak? Nah, budak-budak nak baju terus, baju baru. Tak apa-apa, senang kasih. Sebab ingat,
pakai baju baru di hari raya hukumnya sunnah. Baju baru, alhamdulillah. Di hari raya, tak kata baju baru, yang lama masih ada, alhamdulillah. Tapi sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Bagusnya Bapak Ibu cari warna putih, lambang suci. Kita Allah sucikan selama sebulan, kita lambang tampakkan sucian itu dengan pakaian. Mohon jangan batik. Bukan tempatnya batik. Tak kata gamis, kokoh. Sewet, putih. Pokoknya lambang putih lah, suci lah. Jangan songkok hitam. Bukan. Jangan warna hitam. Warna hitamnya anti kotor. Kalau kita putih ini, kalau ada hitam atau lengket, ringan. Kalau hitam, Masya Allah. Songkok hitam. Bertahun-tahun selama kita beli, tak pernah cuci. Betul tak? Dari anak balik dari Mekah, dulu anak pakai gas, pakai dasi untuk mengisikan forum. Itu pakai songkok hitam. Dari sejak beli 30 tahun sudah sampai main hari tak boleh cuci. Betul tak? Anti air maksudnya anti kena air. Banyak lambang songkok hitam, songkok nasional anti air. Maksud tak boleh kena air banyak kan? Itu. Jadi kita bukan baca anak anti songkok, anak punya di rumah songkok hitam. Namun di hari raya pacak pakai putih ya. Suci ya, lambang suci. Yang utama prioritas kita pakai gamis, tunjukkan ini sunnah Nabi. Bukan pakai Arab, ya. Sekarang banyak orang-orang taris menyerang Islam jilbab adan Arab, imamah adan Arab, ya. Baju gamis. Nah itu untuk menyimpangkan sejarah, menyimpangkan hadis Nabi SAW. Dosa peduli ya. Nah Nabi kita pakai. Sebab kalau kita imam ini, Jabinja, Abu Jahal maki. Rasulullah maki. Nah, Rasulullah sunnah, Abu Jahal kan sunnah. Kita ikut Rasul, pakai Abu Jahal. Itu Rasul. Kaum wanita maki jilbab. Ya. Walaupun orang kafir atau Muslim maki jilbab. Apakah kita ikut orang kafir? Nah, enggak juga. Ikut umat Islam sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasul. Jadi kita jangan terpancing oleh informasi medsos. Ya. Kalau kita enggak tahu, tanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, wajib zakat fitrah bagi semua orang Islam. Hadis sahih, riwayat Syekhan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang berbahagia, lalu jangan sampai kita lambat melakukan zakat fitrah. Kata Rasulullah, kalau anda belum melakukan sampai imam naik mimbar, Rasulullah tidak lagi menghitungnya zakat fitrah. Kata Rasulullah, innaha shadaqatun min as-sadaqat, sedekah biasa. Jangan sampai kita lambat, ya. Jangan sampai imam sudah naik mimbar, boleh keluar zakat. Ada problem sedikit. Saya pernah nanya, Mak Ustaz, zakat anak ini satu keluarga 5 orang, nak menunjukkan ponakan anak. Nah dia ni dari Palembang, 5 ini sana. Dia pesan-pesan, dia tunjuk lain juga aku bayar zakat fitrah. Ya. Sementara waktunya sampai khatib naik mimbar. Kata, anak pernah, insyaAllah tak salah, anak pernah dengar perkataan Syekh Malik Tajuddin, beras yang bakal kita kasih ke dia, keluar ke rumah kita. Ima titip ke rumah tetangga, atau di depan, tak di rumah. Kita niatkan, ya Allah, ini zakat fitrah untuk diberikan kepada si Asibin. Kalau masih di rumah belum niatkan, baca anda menandu zakat. Lalu ikhwan, ada juga zakat yang tak boleh. Zakat keliling. Nah, anang yuk ke dulu. Dulu ke dulu. Sampai lah, balikkan lagi. Nah, itu zakat keliling. Hati-hati ibu. Jangan minta Tuhan. Semestinya 5 kali 2,5 kilo. Kena muter tadi 1 kilo, 2,5 kilo, balik ke bandar lagi. Tidak. Itu namanya ngotak Tuhan.
Hati-hati. Lalu ingat, ikhwan, kalau sudah kita realisasikan zakat fitrah, tidak boleh kita atur. Misal, Bang, ini zakat aku. Baiklah, Mang, untuk kau. Tapi ingat, Mang, janjuk yang lain. Atau Mang, jangan kau tunjuk zakat untuk lain. Atau jangan kau jual, Mang. Jangan jual. Itu urusan kita. Kita muzaki, yang mengaku zakat fitrah ini, melaksanakannya. Wa amma, bagi penerima, bukan urusan kita lagi. Tidak perlu ngasih syarat. Tunjukkan selesai sudah gitu. Nak jualnya, nak jual kawan dia, keluarganya, atau nak disimpannya, atau nak dizakat lagi. Susah dia, urusan dia. Tidak. Lalu ikhwan, bolehkah zakat fitrah kita ganti uang? Kalau jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbal, tidak boleh. Sebab hadis Nabi banyak yang mengatakan masalah zakat fitrah ini, semuanya bahan pokok. Zakat duit. Kecuali ada pendapat Imam Abu Hanifah boleh. Kenapa? Karena kebutuhan manusia tidak hanya beras. Mungkin ibu-ibu ini butuhnya uang, butuh apa? Beli baju. Mungkin juga nak beli sayur. Mungkin juga nak beli utang. Ya. Mungkin juga nak beli pempek dia. Mungkin nak beli tekwan. Mungkin nak beli telur. Mungkin nak beli kuih. Ya, mungkin nak beli daging. Mungkin nak beli ayam. Mungkin nak beli ikan. Ya. Tidak semua orang tu boleh beras. Hatta beras be. Beras be, tak macam nak makan dah be. Nak langsung makan. Tak. Ada yang makan beras. Kacik kan? Beras nak dimasak. Nak masak pakai gas. Gas beli. Tak. Sudah dari nasi, kita pun ada lauknya. Minimal KKN. KKN. Minimal KKN. Apa? Kecap, kerupuk, nasi. Itu minimal. Jangan kita manusia makan nasi baik. Kucing kalau ibu kucing, jual nasi. Ngeong dia. Oh, cek mana lauknya. Minimal diudek sama tulang, baru makan. Ada rasa-rasa bau. Ikan, kucing makan. Apa yang manusia? Otomatis, kalau beras langsung, tak patut dioperasikan. Harus masak. Kalau kita ikut fatwa Abu Maliki, gini. Kalau anda memang orang berduit, jangan pelit-pelit. Ya, kalau kita lancar ngasih orang, lancar masuk. Ya, anda sempit, karena anda sempit juga, keluarkan. Kalau anda lancar, masuknya lancar. Sini. Kalau sarung keluarkan, sarung masuk. Ya, sarung keluarkan uang, sarung masuk. Jadi kalau kita tepat keluarkan, insya Allah tepat masuk ini. Lalu ikhwan, kata Buya Maliki, kita ambil tengah-tengah. Zakat kita kasih, uang pun kita kasih. Kalau tidak juga, kalau kita punya 5 orang, bakal kita zakat. Bagi 2. 3 berbentuk beras, 2 berbentuk duit. Kita kasih duit, kasih beras. Itu solusinya, kata Buya Maliki. Itu bagi yang mampu. Kalau nak mampu, ya beras baiklah. Biar jual duit lah. Aku melaksanakan kewajipan, inilah kewajipan aku. Masa lauknya atau nak masaknya, itu teknisnya urusan yang menimo. Bukan urusan kita lagi. Namun kesalahan hati kita, kepedulian kita tambahi. Lalu ikhwan, di sana ada amil. Amil zakat. Sini ada lima. Ada amil tak? Oh, ya. Anda bisa, mungkin anda diangkat oleh masyarakat anda di tempat atau di rumah. Ingat tu, amil itu dapat jatah. Amil itu kehormatan. Kemuliaan Allah anda dipercaya. Nak jujur, amil zakat mal atau zakat fitrah. Lalu nak pintar, nak tahu tentang zakat fitrah atau zakat mal. Contoh, kalau kita diangkat menjadi amil zakat. Fitrah aja fitrah. Anda harus tahu, ketika orang datang bawa beras, harus tanya,
Beras apa ini? Apa zakat? Apa fidyah? Atau sedekah biasa? Ya? Okay? Kata, ini memang zakat fitrah. Tanya lagi, untuk siapa? Untuk aku. Kalau untuk aku, atau untuk emaknya, sudah niat belum? Itu tugas amil. Tugas amil. Tanya ini, beras ini untuk siapa? Beras apa? Sudah niat belum? Kalau belum niat, balik dulu. Niat dulu. Memang kena baca, ajari. Itu amil. Tugas amil. Ngajari orang datang buat beras yang tak tahu niat. Atau dia buat bayi. Mak buat bayi. Mang, ini ada beras zakat fitrah untuk anakku yang bayi ni. Macam belum niat kan? Dia ngajari. Ngajari. Bukan mak yang pegang, anak yang pegang. Pegang mak ni bapak ribut dia. Jadi anak yang pegang tangan ni ke beras, dia nak nawaitu zakat fitrah an fulan. Siapa namanya? Lillahi ta'ala. Kalau sebelah memangnya, ya Allah sanggup ini beras untuk zakat fitrah untuk sebulan. Lillahi ta'ala. Ya. Jangan tidak niat tu. Jangan tidak niat. Innamal amalu. Kan tidak ada fidyah, ada zakat, ya, ada sedekah biasa. Lalu ikhwan, bila anda mengamanahkan zakat fitrah kepada amil, kalau pacak lebihkan. Banyak saya tanya di masjid yang punya amil zakat, itu biasanya per orangnya 45.000. Ya. Nah, kalau pacak lebihkan, ibu, jangan nganyang. Ada nganyang. Nah, malah kita lebihkan. Untuk operasional. Yang nyangkut hari, nunggu masjid kedatangan kita. Nah, otomatis dia nak ngopi, nak ngeteh, nak ngudut kan. Mungkin nak buka, mungkin nak beli pempek, mungkin nak makan dia. Ya, mungkin juga ada membeli tentengan, mungkin nak beli kertas, mungkin nak beli kantong plastik, mungkin nak beli karet, mungkin nak beli tali, mungkin nak hantar ke masyarakat, operasional, transportasi. Nah, maka kata guru anak, lebih baik anda lebihkan dari target yang ada. Berarti sekali 45, tambah 5.000, berarti 50. Lebih dari 50, bagus. Kalau takutnya, kalau dia ambil target 45, takutnya 40, berikan beras yang 40. Sehingga 5 itu untuk operasional dia. Ya. Berarti kalau targetnya beras yang bagus, otomatis beras yang murah atau yang tidak bagus. Jadi hati-hati. Ya. Kalau pacak kita melebihi dari target, ya, jumlah uang yang harus kita setorkan kepada panitia atau amil zakat. Demi untuk apa? Untuk menjaga pembelian beras yang terbaik, yang super, yang kualitas tinggi. Ikhwan sekalian, selanjutnya malam hari raya. Ingat, malam hari raya itu malam yang syahdu. Banyak yang lalai. 1 bulan masjid mushola kita makmur. Dan sampai di malam hari raya masjid kita kati uang. Dan ini banyak sekali. Banyak saya ketemukan di malam hari raya orang sibuk. Yang anak mudanya jalan-jalan takbiran. Ada yang sebelanja, sibuk beli baju. Kata ibu, ya Ustaz, kalau belanja malam hari raya itu biasa murah, banting harga. Ya. Jadi belanjanya di malam hari raya. Dia sibuk dulu dengan kerjaan rumah tangganya. Ibu-ibu sibuk buat rendang, buat opor, ya, buat kuah sayur, buat kuih. Si bapak pun sama juga, sibuk di ruang tamu. Mungkin sofanya, hordengnya, karpetnya, nyiapkan tangki, gelas, kata kiai. Itu rumah, itu manusia, itu adat, bagus. Namun jangan lupa makmurkan masjid. Minimal anda sholat dulu isya berjamaah. Qobliyah ba'diyah dan doa. Ingat, di malam hari raya
doa makbulah. Doa 5 malam kata saya, doa kita tidak ditolak. Termasuk malam Idul Fitri. Itu doa masjid. Minta terima kepada Allah. Selama sebulan saya makan. Selama sebulan saya bangkit orang. Minta terima kepada Allah. Dengan segala kekurangan. Dengan segala ketidakmampuan aku untuk menjaga. Ya Allah, jangan kau tolak ibadah ini dengan maksiat yang ada. Dengan kekurangan aku. Itu dah munajat. Imam Ghazali pernah mengatakan akhirnya, kalau anda usai melaksanakan kewajiban, hendaklah pasang di hati anda bainal khauf wa raja. Bainal khauf wa raja. Antara takut dari terima tolak Allah dan juga harapan. Kita tahu bahawa Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima. Ya Allah, terimalah ibadahku dengan segala kekurangan aku. Jangan gembira, biasanya kita gembira senang kita, lebaran ya. Tapi lebih gembira lagi setelah kita melaksanakan kewajiban. Kadang-kadang saking dia sibuk ngurusi dapur, ngurusi orang tamu dia, isyak lambat. Jam 2 malam isyak. Ada tidak solat. Hati-hati. Ya. Kita makmurkan dulu salat seperti biasa, ya. Masjid. Setelah itu silakan. Nah, ada sebagian ulama kita sebab tarawih kan tidak lagi habis jam kan. Nah, kita tambahi salat tasbih. Salat tasbih. Ya. Kalau khataman Quran terus sehari. Kita indokan untuk persiapan hari raya. Jadi kita ditambah oleh ulama kita salat tasbih. Itu pun kalau anda mau. Kalau tidak, yang penting isyak. Isyak berjamaah dan gabliah ba'diyah dan doa-doa zikir-zikirnya dan pulang. Jangan sampai masjid tutup. Ada sebagian yang pernah ke masjid malam hari raya nak salat isyak tutup masjid. Gelap. Ya, nyoba-nyoba dan mana Pak? Masjid Pak Usman Ahmad Saad di kampung kami sibuk kalau. Sibuk kalau. Mak-mak sibuk di dapur. Bapak sibuk di ruang tamu. Salah. Ya, salah fatal. Mari sama-sama kita hidupkan. Kata Ustaz, man ahya lata idain ahya Allah kubahu. Sebenarnya kata Ustaz, barang siapa menghidupkan di malam hari raya, Allah akan hidupkan hatinya di saat hati-hati mati. Jadi kita hidupkan malam hari raya dengan ibadat. Minimal isyak berjamaah. Minimal. Isyak berjamaah dengan sunnah-sunnahnya dan zikir wiridnya, doa. Nanti takbirah. Makmurkan musola kita, masjid kita dengan takbirah. Nah, untuk memotivasi atau untuk mendorong anak-anak biar ke masjid, ke musola, ajak makanan. Iya. Tapi musola kita alhamdulillah penuh dengan makanan. Ibu-ibu rajin tak? Ada kupat, kirim masjid. Musola kita. Ada lontong, kirim lontong. Ada rendang, kirim rendang. Ada susu, kirim susu. Ada buah, kirim buah. Ada pempek, kirim pempek. Dia kami, makmur. Musola kita. Dan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hayy. Allah. Bu. Contoh. Allahu Akbar. Takbir yang fasa beda, ya. Melapar. Ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.
jangan salah. Takbir akhir raya Ramadan berarti hanya malamnya sampai besok zuhur. Dasar lah. Sampai asar. Hari kedua tidak lagi takbir. Beda dengan Idul Adha. 4 hari. 4 hari. Kalau Mekah sampai tarbiyah. Jadi kita hari Id terus 10, 11, 12, 13. Nah, banyak yang salah faham. Di hari raya Fitri 4 hari. Takbir itu kata, lama Ustaz takbir. Ya bukan waktunya, boleh. Bukan tak boleh. Tidak tepat. Boleh, tidak haram tak. Walaupun sebagian ulama melarang. Sebab tidak sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Bid'ah itu. Tapi tidak perlu juga. Tapi itulah tadi adat budaya kita. Sesuai dengan syariat. Takbir itu semua satu malam, satu hari, satu malam. Malam hari raya sampai besoknya. Zuhur, asar. Jadi tidak takbir lagi. Ya, itu yang penting kita tahu. Lalu akhwan, pasca Id. Di saat hari raya, ingat, di pagi hari kita akan salat Id. Persiapkanlah alat-alat salat. Ya, sebab akan berkumpul umat Indonesia, umat Islam. Laki perempuan banyak bondong-bondong ke musala. Ya. Kita hendaklah di pagi siap mandi sunat. Bapak Ibu mandi. Apalagi semalamnya ngudek dapur. Tidak. Bau minyak goreng. Tidak. Bau ikan. Bau rendang. Tidak. Ya. Kita disunahkan mandi untuk apa? Untuk pertemuan umat Islam. Sehingga kita nyaman. Wong samping kita pun nyaman. Karena bau kita apa? Disunahkan pakai baju baru. Disunahkan pakai baju baru. Pakai minyak wangi. Itu untuk kaum laki-laki. Ibu tak usah. Takut kaget. Kecium orang lanang. Kalau kecium orang lanang, itu namanya zina kering. Tonton. Kita nak becak. Ya Allah. Ibu Indonesia. Al-kewanginya. Kenapa sih sudah nilai zina kering. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai ibu-ibu makai minyak wangi. Minyak wangi untuk suami. Ya. Kita disunahkan hari raya. Usai itu, saya mengucapkan salaman. Mengucapkan minyak idin alfa, itu sunnah. Jangan lupa itu. Siapapun kita temu, kita jabatan tangan. Kecuali bukan mahram kita. Ibu-ibu, kalau bukan mahram kita, jangan salaman. Cukup mengucapkan minyak idin alfa. Bukan ini. Ini Hindu. Kita Islam. Kalau kita lihat adat Mekah Madinah, ini. Maaf, lahir batin. Minyak idin, ulfa, lahir idin. Kan gini. Begini. Taruh dada. Kita lihat di medsos. Mana orang Mekah. Orang Madinah. Main ini dia. Maaf, lahir batin. Tunduk kaki kepala. Idin, ulfa. Mohon maaf, lahir batin. Saling sanjo. Sanjo pun jangan milih. Kemana? Mau dokter fikir. Oh, banyak makan mak. Boleh ada tewa, ada baude, ada godo, ada pempek, banyak. Asal masuk. Tidak. Kita sanjo silaturahmi itu kepada siapapun. Yang penting silaturahminya. Makan wasiat. Jangan pilih kasih juga. Kalau kita datang tamu, baca Allah gerakkan hati orang itu untuk silaturahmi kita. Ingat. Tamu datang bak rahmat, pulang bak dosa. Bila jumpa dua insan muslim jabat tangan, walhamdulillah, saya doa, kata Rasulullah, dia akan rontok dosanya seperti daun pohon yang kering, berjatuh dosa. Nah, jadi kita berjabatan tangan, bagi seperti fikir, lanang-lanang, kabutino, ya, bukannya wong bini wong. Ingat, bukan laki wong bukan saman. Tidak boleh. Oh, Ustaz, momen indah. Momen saling maaf. Ya, saman tidak boleh. Ucapkan, izin baik. Kita tangan tidak ada. Cukuplah. Apa cepat fikir. Apa ni? Cepat fikir. Hati-hati, ibu. Kadang-kadang kita haji. Anak kita betina SMA datang teman-temannya.
Ya, kita sambut. Ahlan wa sahlan, welcome to. Baik. Ya. Silakan, sit down. Oh, saman. Hati-hati. Ngentat pula. Nak ni. Dah. Berdosa. Ustaz mohon indah. Sema, indah macam itu. Islam tetap menjaga kerukunan, kedamaian dan jaga juga dari maksiat. Jangan. Atau ibu-ibu, kita punya anak laki, ngajak temannya laki-laki, nak saman pula. Usah. Cukup ucapkan minta izin Bapak izin. Ya. Apalagi cepika-cepiki. Berdosa. Bini orang itu hati-hati atau anak orang. Kalau bini kita okeylah. Anak kita tidak masalah. Boleh, bagus. Contoh yang baik. Tapi orang lain tak boleh. Terakhir kawan, kita dianjurkan Rasulullah disunahkan puasa 6. Puasa 6. Sita min Syawal. Boleh sekaligus hari kedua. 2 Syawal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hari ke-7 sudah kita lebaran. Atau dicicil. Biasanya habis lebaran banyak nganten kan? Ingat, nganten itu perginya itu wajib. Makan sunnah. Sunnah. Ini berarti kita kalau kekonangan, tidak wajib makan. Tidak apa-apa makan. Nah, kalau memang alasan seperti itu, boleh cicil. Baik Senin Kamis. Kita niatkan juga untuk mengkodok kalau ada batal dan untuk puasa sunnah Syawal. Double kan. InsyaAllah kita akan dapat pahala double esok. Khususnya bagi ibu-ibu. Kalau puasa Syawal jangan lupa niatkan juga untuk puasa kodok. Jadi ringan. Bagi anda yang main utang puasa. Di samping kita mengkodok puasa, niatkan untuk puasa Syawal. InsyaAllah pahala juga double. Ikhwan sekalian, kita pun tidaklah siap duit. Duit. Untuk anak-anak bu, kita ada cucu, keponakan. Mereka itu mengharapkan uluran tangan di kita, duit. Kalau pacar duit abang, tidak? Atau biru, atau hijau. Jangan duit 2,000, tak laku lagi. Tidak. Kita jenangkan hati budak. Idkhal surur, memasukkan kegembiraan di hati anak-anak. Anak-anak subhanallah, siap dompet dia. Betul siap dompet. Untuk dapatkan uang. Dari mamang, dari bibi, dari uwaknya, dari kakek. Itu jenangkan hati budak. Kita merasa dulu waktu kecil, kalau dapat uang tu lincak-lincak. Sudah persiapkan tasnya, dompetnya. Bapak ibu, siapkan. Tapi untuk tahun ini agak sulit duit baru. Susah duit baru. Ya Allah. Harus aplikasi. Harus pakai internet. Ya Allah. Bang-bang nak kasih tunjuk. Susah. Di lama je lah. Yang penting masalah laku. Berarti kita kiaskan dia seperti baju baru. Ya? Yang penting siapkanlah duit untuk anak-anak kecil. Yang muda pun kita kasih pun bagus. Abu yang memiliki. Kalau hari raya bagi duit dia. Bukan hanya santri. Tamu-tamu yang kaya raya orang dedang kasih uang. 100 rial. Dulu. Kata anak saya, Mang, Syekh. Itu terima. Dia apa? Oh, iyalah, terima. Barakah. Kata uang ini, kata uang Abu yang saya kasih aku, tak dompet. Ini nyundang. Dia nyundang. Tanah pang lagi, saya dapat. Yang lama saya infakkan, yang baru saya simpan lagi. Dia duit itu berkah. Di kantong ini tidak kosong. Dia duit. Nyundang. Jadi kalau kita dapat uang dari siapa-siapa, kita simpan. Kalau kita yakin dengan berkah. Kesimpulannya, kita siapkan uang. Tidak banyak, dikit jadilah. Jangan pelit. Sampai anak-anak kita, bayi-bayi, anak yang belasan tahun, kalau ada mamang datang, mamang bagi duit, mamang, betul tak? Itu 13. Senang dia. Ini dengan hati anak-anak, luar biasa. Nabi Muhammad sing dengan hati anak-anak. Kita tiru di hari raya,
yang bahagia, senang, kita pun menyenangkan hati anak-anak. Bukan kita caci maki. Kata hati. Ya. Lalu jangan pilih kasih. Mentang cucung asli dijuk 100. Cucung adik. Mending 2.000. Sama ke? Kalau nak sama, bedakan waktu. Cucung kita dalam rumah. Anak-anak luar, di luar. Jadi enggak terjadi kesenjangan sosial. Jadi caci maki, mamang ni, orang lain duduknya 100, aku duduk 10.000. Nah, tidak. Kawan, itu yang paling saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, insya-Allah ada manfaatnya untuk kita menyikapi malam ini, malam hari raya, dan juga di hari raya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pun akan mendapatkan nilai di Allah SWT yang berkah dan rahmat serta ridhonya. Amin Allahumma amin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Ikhwan, di sini saya ada tulisan. Lupa sama nomor kopi kemarin. Ya. Ini doa untuk malam ini. Malam penghabisan. Yang berkaitan dengan malam hari raya. Intinya kita minta kepada Allah agar diterima amal ibadah kita. Agar diterima. Nak masak kopinya lupa. Ya Allah. Sibuk. Jadi ini intinya. Kata, bil amsi kuna nakhur Ramadan ahlan. Ketika awal Ramadan datang, ya marhaban ya Ramadan. Ternyata ya marhaban sudah selesai. Bahkan al-wada. Selamat berpisah. Wal yawm naqul Ramadan mahla. Wahai Ramadan, pelan-pelan ni cepat nak pergi. Atau bahkan meninggalkan kita kan. Ini doanya di malam hari raya. Allahumma ighfir lana ma madha. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami yang lalu. Selama Ramadan kita ada salah, khilaf, ya. Waslih lana ma baqiya. Ya Allah perbaiki apa yang tersisa. Apa yang tersisa. Wakhtim lana Ramadan bi khair. Ya Allah tutuplah ya Ramadan kami ini dengan kebaikan. Wa anta radana, dan kau ya Allah ridha sebenarnya. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqiya wa akhtim lana Ramadan bi khair wa anta radin anna. Allahumma ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqiya wa akhtim lana Ramadan bi khairin wa anta radin anna. Allahumma ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqiya واختم لنا رمضان بخير وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Selamat menaikkan ibadah puasa akhir terakhir. Dan juga saya ucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
jatuhi saja rumah saya hari kedua yang pertama. Ingat rumah saya banyak piring kosong. Jadi kalau Sakina Ita nak ke rumah, piring banyak kosong. Ni tak isi duit tak. Kedua, saya nak undang khusus kaum laki-laki. Tanggal 10 Syawal. 10 Syawal, 9 April. Iaitu ada hal guru kita, Habib Muhammad Maliki. Dan sekaligus saya akan nikahkan anak saya yang namanya Muhammad Hasan dan Ahmad Nabil. Barang mereka. Ya. Di Pondok Pesantren Ayat pagi. Hari Rabu. Ya. Jatuh di Lanang kalau yang betina di gedung hari Jumaat. Jatuh. Grand Sriwijaya. Ya, di Petakawali. Ibu-ibu untuk ibu-ibu. Jadi untuk hari Khamis khusus laki-laki. Betina dan rendang. Ibu-ibunya untuk acara ibu-ibu di Grand Sriwijaya. Jaturi. Ya. Garden. Ya. Garden. Jadi kepada Bapak Ibu, jangan lupa hadirlah hal Abu yang Maliki, insyaAllah dapat berkah. Kalau ada yang nak nukur, ya, gunting rambut untuk berkah, makanya sabul hal Abu yang Muhammad Maliki, silakan. Punya cucu atau anak tidak, atau tetangga, atau juga nak kikah, silakan. Ya, silakan salurkan kikah anda kepada panitia. InsyaAllah kita akan kelola. Atau nak angkat kan dapat berkah. Berkahnya sahibul hal. Nanti acara pestanya resepsi di rumah anda. Banyak jamaah-jamaah kita yang membarengi nikahnya di hari hal kiai, ulama, habaib untuk mengambil berkahnya. Kalau pestanya, resepsinya di rumah, angkat nikahnya di majlis. Ya, banyak yang datang kiai, ulama, asatidz. Ya. Itu untuk mendapatkan keberkahan majlis. Ya, kalau kiranya anda pengen ayat terbuka, menghitan tasmiyah, cukur rambut dan juga agak nikah, silakan ya. Ibu-ibu, silakan jatuh ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 اللهم اجعلنا من الناس الظالمين اللهم اجعلنا آمين. اللهم اجعلنا من الناس الجنة آمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا آمين. من النار أجمعين اللهم اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقي واختم لنا رمضان بخير وأنت راض عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجعلنا مسلمين ومسلمات ومؤمنين على الاحياء الله برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسالك لتغفر لنا ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك أبو الكريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك أبو الكريم تحب العفو فاعف عنا اللهم تحب العفو عنا يا كريم يا عليم يا أديم أنت لا أنت إلهي لا إله إلا غيرك فإنه ذنب لي عن ذنب العظيم فإن له ذنب العظيم إلا العظيم صلى الله عليه وسلم